wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di Mupon Talk Show. Ya, untuk di sesi kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget ya, karena beliau salah satu pejuang juga di SMK ya. Pertama yang terlibat untuk pendirian SMK juga. Jadi momen kali ini juga cukup spesial. Tidak lebih dari momen sebelumnya gitu ya. Baik, tidak berlama-lama kita langsung saja sambut yaitu Ibu Erni Mahanani. Ya, apa kabar Ibu? Baik, sehat Ya. alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Aktivitas hari ini mungkin agak padat kayaknya Bu ya. Betul. Oke. Kita lanjut obrolannya. Silahkan Ibu duduk terlebih dahulu Bu. Terima kasih Pak Faid. Ya, aktivitas kan kalau nggak salah minggu ini kita sudah menyelesaikan PTS ya Bu ya. Mungkin terlihat di lingkungan sekolah Ibu termasuk yang paling sibuk kayaknya nih. Karena terlibat di 2 sekolah juga ya Bu. Kesannya gimana sih itu Bu dengan kesibukan itu? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Faid juga bisa diundang di acara ini. Dan yang kedua, Ibu juga sangat mengapresiasi nih kerja keras kalian, khususnya para kajur, para guru produktif, dan para siswa khususnya jurusan broadcasting nih yang sudah ada yang terlibat dan bekerja keras sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk kegiatan Ibu, karena memang Ibu itu mengajar di 2 sekolah, khususnya di Muhammadiyah ya, Ibu kebetulan mengajar di SMP dan SMK Muhammadiyah Kontang. Dan untuk kegiatan kemarin memang Ibu juga menghandle, saya maksudnya itu menghandle kegiatan SAS dan PTS di 2 sekolah tersebut. Luar biasa sekali ya kesibukan Bu Erni ini karena terlibat di 2 sekolah secara langsung ya. Nah baik, itu bincangan pembuka di segmen kali ini. Kita lanjut ya ke segmen berikutnya. Kembali lagi di Mupon Talk Show. Ya, kita langsung aja dengan pertanyaan pertama Bu ya. Ibu kan dikenal sebagai guru matematika ya, di SMK baik di SMP juga ya. Nah, perjalanan Ibu menjadi seorang guru matematika itu bagaimana sih? Baik, sebetulnya kalau ngomongin perjalanan saya menjadi seorang guru, khususnya guru matematik, itu memang cita-cita saya dari dulu menjadi seorang guru. Tapi kalau untuk menjadi guru matematika itu kayaknya kecelakaan ya Pak. Kecelakaan. Iya. Oh bisa tuh. Karena awalnya pengennya saya di bahasa Inggris. Di bahasa Inggris. Karena tertarik ke bahasa Inggris. Tetapi karena melihat peluang, kayaknya matematik nih, kebetulan saya juga nggak terlalu bodoh-bodoh banget sih Pak di matematik, ya enggak. Dan saya melihat peluang itu untuk di matematikanya asik juga. Nah, jadi nyemplung deh saya ke guru matematika. Begitu. Jadi awalnya senang di bahasa Inggris. Berarti saya inginnya sebelum ke matematika Bu Erni juga sempat belajar dong? Tidak, tapi saya langsung memilih ke matematik karena saya berpikir peluang guru matematik mungkin lebih asik kali ya. Kan bisa marahin anak. Oh iya benar. Nah, salah satunya ciri khas dari guru matematika gitu ya Bu ya. Iya. Baik. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua Bu ya. Nah, Bu Erni ini kan terutama di SMK Bu ya, yang saya tahu Bu Erni itu kan selain ngajar kesehariannya juga di SMK diberikan tugas sebagai waka kurikulum. Nah, bagaimana sih perasaan Bu Erni nih ketika menghandle 2 tugas sekaligus? Selain kalau nggak salah di kurikulum itu banyak banget tugasnya ya, jobnya karena kan sebagai mewakili kepala sekolah juga gitu ya. Nah,
bagaimana sih perasaan Bu Erni itu ketika mengambil kedua jabatan? Sebetulnya kalau dari saya pribadi ya Pak ya, karena ini sebetulnya dua kewajiban yang memang harus saya emban. Iya. Dan salah satunya sebagai guru, karena itu cita-cita, ya pasti saya enjoy Pak menjalaninya. Dan apalagi kalau untuk mendidik siswa-siswi baik SMP maupun SMK, terutama dari saya pribadi itu selalu mengedepankan, oh ini tugas dan tanggung jawab saya ada di sini. Iya. Tetapi ketika diberi tambahan tugas dan tanggung jawab, dan kebetulan saya juga diberi tanggung jawab di SMK sebagai wakakurikulum, dan itu menjadi tugas tambahan. Dan menurut saya itu adalah suatu tantangan nih Pak. Ya, jadi satu tantangan yang memang sudah ditugaskan kepada saya dari Bapak Kepala Sekolah yang harus saya emban untuk memajukan terutama sekolah yang saya ada di sini, maksudnya bekerja di sini. Nah, sebagai wakakurikulum sendiri mungkin perjalanan Ibu nih bisa terpilih menjadi wakakurikulum itu seperti apa sih Bu? Ataukah emang ada referensi sebelumnya atau emang ada pengalaman di sebelumnya sehingga Pak Kepsek memilih Bu Erni sebagai wakakurikulum? Mungkin ya Pak, karena saya memang sebelum di SMK saya bekerja di SMP Muhammadiyah Pontang, dan saya cukup lama mendampingi beberapa Kepsek Pak, mulai dari Pak Hasan, kemudian Pak Panca, sampai mendampingi Pak Kepsek Tak Sodikin juga, itu saya terus dampingi sebagai wakakurikulum. Dan kebetulan saya ditarik ke SMK itu di tahun 2010 sebagai salah satu pengajar pada saat SMK didirikan. Iya Pak. Dan bertambahnya atau seiringnya perkembangan SMK Muhammadiyah, mungkin dari Pak Kepsek yang menjabat di sini mungkin melihat pengalaman saya, sehingga mungkin ya Pak ya. Jadi dari situlah bekalnya saya ditunjuk menjadi kurikulum. Seperti itu. Berarti berdasarkan pengalaman dari SMP-nya kurang lebih berapa tiga periodian ya Bu ya. Jadi sehingga bisa ditunjuk juga di SMK. Nah, mungkin pengalaman Ibu sendiri ketika menjabat kurikulum di SMK Muhammadiyah Pontang, baik suka maupun dukanya seperti apa sih Bu? Mungkin pasti ada aja gitu ya Bu ya. Ada banyak Pak. Iya. Tapi menurut saya itu seimbang ya Pak ya, karena memang ini passion saya tuh ada di sini ya Pak ya. Jadi karena saya memang ikhlas bekerja, terutama memang saya passionnya menjadi seorang guru dan mendapat tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah, ya saya ikhlas menjalaninya dan enjoy. Dan kalau memang itu bisa saya kerjakan, saya akan kerjakan dengan sebaik mungkin. Apalagi SMK Muhammadiyah ini Pak sekarang sudah sekolah yang berlabelkan pusat keunggulan, dan saya terlibat di dalamnya, berusaha untuk menunjukkan kinerja saya sebaik mungkin demi perkembangan SMK Muhammadiyah. Berarti dengan kinerja Bu Erni ini sebagai wakakurikulum, SMK juga cukup berkembang juga Bu ya. Yang saya lihat sih memang selama Bu Erni menjabat tugas sebagai wakakurikulum, ya banyak perkembangan juga ya Bu di SMK Muhammadiyah Pontang. Nah, kalau tadi kan pengalaman suka duka sebagai wakakurikulumnya ya di SMK Muhammadiyah Pontang. Kalau sebagai guru matematiknya sendiri Bu kan, Bu Erni kan ngajar sebagai guru matematik kan sejak awal berdirinya SMK Muhammadiyah Pontang sampai sekarang ya Bu. Nah, suka dukanya seperti apa Bu? Oke, kalau ngomongin sebagai guru ya, banyak sekali sukanya, karena ini memang cita-cita saya. Tapi tantangannya juga tidak sedikit Pak, karena selama saya mengajar dari 2003 itu sudah berapa kali ganti kurikulum. Nah, itu salah satu tantangan bagi guru, karena memang bergantinya kurikulum itu adalah sebuah kayak belajar beban lagi. Oh, ini harus belajar lagi. Kurikulum berganti. Oh, apalagi nih yang ada. Oh, disiapkan lagi. Nah, itu mungkin ya kalau menurut saya itu yang harus dihadapi, dan itu sebuah tantangan karena resiko menjadi seorang guru. Tapi kalau kita sudah menjalaninya dengan ikhlas, itu pasti akan enjoy kayaknya Pak. Oke Bu, kita lanjut lagi setelah segmen berikutnya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Mupon Talk Show.
kita berbincang lagi sama guru kita yang luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Nah, kan di keseharian Ibu mengajar ya dari tahun ke tahun, mungkin punya pengalaman banyak juga terkait dengan menangani siswa. Nah, bagaimana sih cara Ibu agar khususnya Bu ya sebagai guru matematika disukai sama siswa-siswinya gitu kan? Matematika itu ciri khasnya gitu ya. Mungkin banyak juga yang atau lebih sedikit yang suka terhadap matematika mungkin Bu ya. Nah, bagaimana sih Bu Erni sendiri untuk menyikapi hal ini supaya siswa-siswi kita di SMK Muhammadiyah Kota khususnya bisa suka terhadap matematika itu? Baik Pak, sebetulnya ini pertanyaan dari dulu yang Yeah. memang sulit sekali dijawab. Pertanyaannya menarik tapi susah nih dijawabnya. Sebetulnya saya sebagai guru yang terus dan masih belajar Pak, masih mencari bagaimana cara untuk mengajar atau pembelajaran saya itu bisa disukai oleh banyak siswa. Karena memang untuk pelajaran saya itu kan momoknya itu kan memang dikenalnya itu pelajaran yang menyeramkan. Jadi banyak siswa yang sudah mendengar saja itu sudah tidak suka. Apalagi yang ketika sudah bertemu dengan gurunya dan dengan penyampaian guru yang tidak asik mungkin anak tambah tidak suka ya Pak ya. Nah, jadi saya masih mencari cara dan formula yang tepat bagaimana untuk siswa itu paham dengan pembelajaran matematika. Tentu apabila dikaitkan dengan kurikulum yang sekarang ya Pak ya, karena ini kita di SMK itu sudah memakai kurikulum merdeka, itu ada pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi. Nah, itu berarti pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi untuk kata disukai atau tidak disukai itu kita tidak bisa meratakan. Jadi anak tuh harus suka matematik semua, itu kayaknya belum tentu ya Pak ya. Jadi saya masih mencari cara dan beberapa kelas sudah saya terapkan untuk pelajaran matematika itu saya kaitkan dengan pembuatan video yang bagaimana proses pembelajaran itu bisa mereka lakukan kalau yang mereka suka dengan dikaitkan dengan video atau foto gitu. Jadi diterapkan seperti itu. Jadi Bu Erni juga termasuk ya membuat berbagai macam cara gitu ya, supaya ya pembelajaran di kelas itu bisa semenarik mungkin. Iya betul Pak. Nah, kalau mungkin nih kan pasti ketemu aja ketika di dalam kelas ada siswa yang mungkin kurang suka atau sulit juga diatur dan segala macamnya. Nah, bagaimana sih cara Bu Erni menangani siswa-siswa yang seperti ini gitu Bu? Sebetulnya beberapa cara sudah saya lakukan. Misalnya pembelajaran itu kalau memang ketika tugas atau proses pembelajaran kegiatan di kelas itu kalian bisa gunakan dengan media TikTok, itu saya sudah sedemikian sampai seperti itu. Tapi apabila ada anak yang memang masih belum bisa mengikuti karena mungkin ya itu tadi karena dia tidak suka ya atau belum mengenal matematik secara utuh, jadi ada anak yang saya udah males deh, kayaknya nggak bisa deh ya gitu. Paling saya melakukan pendekatan secara personal Pak, dan itu banyak terjadi di kelas 10 dan 11. Saya tanyakan seperti apa yang harusnya saya lakukan supaya mereka mau mengikuti pembelajaran saya. Nah, kalau sudah tahap itu mereka tetap tidak bisa, ya paling saya kadang ya Pak ya, kadang menerapkan itu sampai mengingatkan di orang tuanya untuk lebih memperhatikan siswanya dalam pembelajaran seperti itu. Jadi sering-sering ingatkan juga ya siswa Ya, supaya ya memang dikenal dari dulu. Saya juga ketika belajar matematika juga ya mungkin waktu di SD ya oke lah gitu bisa, tapi ketika udah beranjak ke SMP, SMK atau SMA itu sudah terlihat makin sulitnya. Nah, mungkin kesulitan ini yang dirasakan
siswa-siswa sekarang juga, termasuk saya dulu waktu ketika belajar matematika juga sama sulitnya di matematika ketika belajar itu, ya itu sangat-sangat dirasakan juga. Cuman ya ini kagumnya saya sebagai ketika penempatan saya sebagai murid, saya juga merasa kagum sama guru matematika juga itu. Karena kan saya lihat kok bisa gitu guru matematika sampai expert seperti ini. Nah, kalau untuk Bu Erni sendiri ketika dulu belajar matematika itu seperti apa? Oke. Dulu ya ketika Ibu saya masih apa namanya sebagai pelajar, kalau belajar itu kayaknya melihat sosok guru, ya nggak sih Pak? Jadi kalaupun kita tidak suka mata pelajarannya, tapi ketika guru itu menyampaikan itu enak, kemudian menyenangkan, itu mau nggak mau kita jadi suka. Nah itu, jadi kalau dulu saya, guru ini senang nih, jadi saya berusaha tuh mengikuti. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau untuk pembelajaran saya dulu itu, kalau gurunya enak, saya pasti akan mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Dan itu tidak mengenal waktu Pak. Kalau saya belajar itu dulu ya, karena saya waktu itu sangat suka membaca, terutama itu. Jadi kapanpun waktunya itu saya gunakan untuk membaca. Ya, jadi karena dulu itu sering sekali membuat catatan-catatan kecil, sehingga itu menjadi ingatan-ingatan saya untuk bekal kalau ada evaluasi atau tes seperti itu. Nah, karena ada guru yang menerangkannya tuh enak nih, jadi saya sering membuat catatan kecil itu loh Pak. Nah, itu yang bikin saya antusias untuk mengikuti pembelajaran setiap kali di kelas. Berarti kita nih sebagai guru, bagaimana cara supaya siswa itu suka dulu terhadap kita gitu, supaya ketika siswa sudah suka kita, pelajaran yang kita bawakan bisa Insya Allah bisa disukai. Sebetulnya sih Pak, ketika saya belajar di kelas ya, saya tidak memaksa anak, ayo kamu harus ikuti pelajaran ibu dan harus dapat nilai besar, tidak Pak. Karena memang saya tahu semua anak itu kapasitas kompetensinya itu beda-beda. Ya, jadi saya tidak memaksakan itu, tetapi saya mohon kalian itu mengikuti apa yang saya berikan, kemudian ketika ditugaskan kalian mengerjakan. Jadi mengalir saja tanpa kalian harus harus mempos gitu ya, menekan kalian, membebani kalian dengan pelajaran saya. Dan saya sering mengingatkan, ayo anak-anak ikuti kegiatan-kegiatan apapun itu yang ada di sekolah kalian, supaya itu bisa mengembangkan kompetensi kalian. Kalau siswa itu sudah aktif, sudah bisa mandiri dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah, insya Allah Pak, ketika dia di kelas itu akan dengan sendirinya anak itu bisa mengikuti, kemudian apa yang diajarkan oleh guru itu bisa dicerna, karena dia ketika di kegiatan sekolah itu pasti diajarkan mandiri, kemudian memecahkan masalah. Ketika dia ketika dia diberikan persoalan itu pasti dia akan berpikir, seperti ini, dan akan menghargai apa yang diberikan orang lain walaupun itu sedikit. Nah, jadi saya lihat ketika pembelajaran itu anak-anak yang mengikuti kegiatan di luar sekolah, eskul itu berbeda sekali penerimaannya ya Pak ya, dengan anak yang jarang mengikuti kegiatan. Nah, saya sarankan seperti itu sih Pak. Nah, baik, mungkin setelah ini kita ke pesan dan motivasi dari Bu Erni. Cuma tapi di segmen berikutnya ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di MUFON Talk Show. Nah, kita bertemu di segmen terakhir Ibu. Masih ada nanti mungkin seputar pesan dan motivasi dari Bu Erni ya, yang kita tunggu di segmen terakhir ini. Mungkin bisa disampaikan sama Bu Erni. Namun sebelum itu ada pertanyaan titipan nih. Mungkin ini juga yang saya alami dulu ketika saya belajar juga Bu ya. Pernah sedikit cerita Bu, pernah ada satu momen ketika saya di SMA kelas 3 seingat saya Bu ya.
Mungkin ini juga salah satu momen yang membekas juga. Waktu itu sama guru matematika kebetulan Bu. Jadi saya kena salah sasaran gitu. Wah. Nah ini yang terjadi nih ya. Saya salah kena sasaran. Ketika ada siswa yang ribut di kelas, namun saya yang kena lempar. Kalau dulu kan masih pakai itu ya Bu, kapur. Kapur. Jadi saya kena lempar kapur. Dikira saya yang ribut gitu. Nah di situ kan bahkan sampai sekarang nih masih ingat nih selama saya membekas gitu ya. Kenapa malah jadi saya yang kena? Nah mungkin bisa Ibu juga ceritakan nih pada saat kejadian-kejadian seperti itu, apa sih yang Ibu rasakan ketika mungkin ya secara tidak disengaja atau secara spontan Ibu memarahi siswa, baik yang memang siswa itu yang salah ataupun siswa itu yang tidak salah gitu. Mungkin perasaan Ibu sendiri gimana? Sebetulnya untuk proses kegiatan belajar mengajar ya Pak ya pasti ada tantangannya nih, terutama untuk siswa yang memang beberapa siswa itu ada yang bikin kita kesel gitu. Karena memang guru juga manusiawi gitu, ada batas kesabarannya. Tetapi ketika hal itu terjadi, kadang memang memacu emosi juga ya. Mungkin saya juga pernah melakukan itu, hilaf ketika ada anak yang memang susah diatur, kemudian tidak mengikuti pembelajaran. Nah, kalau ada anak yang seperti itu, kemudian kita sudah terlanjur nih misalnya melakukan omongan kasar secara verbal ataupun fisik gitu. Nah, usahakan kita menebusnya dengan perkataan-perkataan yang menghibur gitu, mensupport. Kalau memang apalagi kalau itu terjadi kepada orang yang salah sasaran, itu kita sebagai guru juga tidak boleh tidak menunjukkan kalau kita salah. Jadi apa salahnya kalau kita meminta maaf gitu. Kalau memang kita melakukan kesalahan. Jadi usahakan ketika itu memang terjadi dan kita sudah terbawa emosi, kita lanjutkan dengan memotivasi anak tersebut bahwa kita itu tadi mungkin hilaf atau seperti apa, kamu jangan sampai mematahkan atau tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Jadi lanjutkan itu dengan kata-kata yang baik, yang positif, sehingga anak tidak trauma dengan kita. Jadi supaya mereka juga kenal dekat lagi dengan kita, dan usahakan kedepannya itu jadi pembelajaran buat kita para guru supaya tidak melakukan hal itu lagi. Apalagi zaman sekarang Pak, kita sudah banyak ya dengar info-info kalau memang banyak oknum guru yang memang tidak menahan emosinya gitu. Tetapi mungkin seiring perjalanan waktu, pertambahan usia, itu mungkin guru juga akan banyak mendapatkan pembelajaran karena itu dengan berkembangnya waktu ya. Jadi kita mengalami proses pendewasaan dari situ sih Pak. Jadi seperti itu. Jadi kita ajak anak itu untuk ngomong bahwa yang kita lakukan tadi itu salah, maafkan Bapak atau Ibu guru dan kamu silakan belajar lagi seperti itu. Atau kamu diingatkan kembali bahwa anak itu jangan mengulangi kesalahan itu. Ya, jadi itu ya Bu ya. Mungkin itu juga sih yang saya pribadi alami juga ketika dulu. Karena memang ya mohon maaf juga Bu, guru matematika itu kan terkenalnya galak juga gitu ya Bu ya. Mungkin di mata siswa juga saya juga termasuk saya Bu. Karena yang saya alami juga ketika SD saya enjoy Bu di matematika itu. Bisa dibilang lah jadi peringkat juga lah di matematika. Tapi ketika di SMP, SMA ternyata agak kesulitan belajar, mungkin karena di situ juga ya, karena ketika guru penyampaian gurunya, terus juga ketika ada masalah-masalah itu ternyata penegurannya yang bisa merusak hati siswa juga. Mood belajarnya jadi hilang ya Pak ya. Nah baik, berikutnya di segmen terakhir ini Bu, mungkin ada pesan dan juga motivasi nih buat siswa-siswi kita di SMK, khususnya di SMK Muhammadiyah Kotang, umumnya buat pelajar-pelajar yang mungkin nanti menonton nih di video kita di channel YouTube. Pesan dari Bu Erni selaku guru matematika dan juga selaku kurikulum, dan juga motivasinya nih supaya siswa kita juga meningkatkan pembelajarannya. Nah, silakan Bu Erni. Baik, untuk pesan ya kepada siswa-siswi,
maupun pelajar yang ada di Indonesia khusus umumnya, teruslah kalian berkembang, mengembangkan diri dengan mengikuti banyak kegiatan yang sudah difasilitasi oleh sekolah. Karena apa? Dengan mengikuti banyak kegiatan itu, kalian bisa mengembangkan potensi kalian yang sehingga bisa memacu atau menambah kompetensi atau keahlian kalian. Karena ini SMK, jadi kalian itu harus lebih banyak menambah ilmu-ilmu yang khususnya di bidang keahlian kalian masing-masing. Itu. Kemudian untuk motivasinya, kepintaran atau kejeniusan seseorang itu tidak juga mengantarkan kalian kepada kesuksesan, tetapi disiplin, kemudian bekerja keras, mandiri, dan bisa bekerja sama dengan orang lain, itulah yang bisa membawa kalian kepada kesuksesan. Jangan kalian terpaku pada sesuatu hal yang tidak bisa kalian tekuni sehingga kalian tidak mau melakukan hal yang lain. Jadi lakukan hal-hal yang positif, terus berkembang. Jangan hanya kalian tidak bisa di matematik, tapi kamu tidak mengembangkan di pelajaran yang lain, karena itu bisa menghambat kesuksesan kalian. Sekali lagi, kepintaran atau kejeniusan kalian itu tidak mengantarkan kalian kepada kesuksesan, tapi disiplin, bekerja keras, dan bisa bekerja sama dengan orang lain, itulah yang bisa mengantarkan kalian kepada kesuksesan. Itu sih, Pak. Baik, terima kasih Bu Erni atas pesan dan motivasinya kepada siswa-siswi kita. Kita sudah di ujung segmen ya untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Erni atas waktu yang sudah diluangkan dari kesibukan Bu Erni nih sebagai guru juga sebagai wakapurikulum juga. Terlihat sangat sibuk sekali beliau ini karena memang aktivitas di sekolah ini kan apalagi di penghujung akhir tahun Bu ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus dihandle sama Bu Erni. Nah, mungkin itu aja ya pertemuan kita kali ini, pembahasan dengan obrolan kita dengan Ibu Erni. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Mupon.